Rakernas PSI, raker ambisius dan penuh darah. Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar pada akhir Januari tahun 2026, menampilkan satu hal yang sulit disangkal, ambisi politik yang dikemas dengan retorika kasar, berlebihan, dan syarat simbol kekerasan. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap politik, PSI justru memilih bahasa, mati-matian, dan berdarah-darah sebagai bahan bakar semangat kadernya. Hasilnya bukan kesan heroik, melainkan ironi yang terasa norak dan canggung. Rakernas perdana partai yang kerap dicap sebagai milik keluarga Presiden ke-7 RI ini dibuka dengan pidato Joko Widodo. Alih-alih reflektif sebagai seorang mantan kepala negara, Jokowi tampil layaknya juru kampanye garis depan. Teriakan bekerja mati-matian, demi PSI menggema, seakan partai ini sedang berada di medan perang, bukan dalam ruang demokrasi yang mestinya menjunjung rasionalitas dan gagasan. Bahasa politik yang syarat metafora kekerasan ini, bukan sekadar soal pilihan kata. Ia mencerminkan kemiskinan imajinasi politik. Ketika gagasan tak cukup kuat untuk memikat, maka emosi diperas. Ketika program belum meyakinkan, maka darah dijadikan simbol pengorbanan. Demokrasi pun direduksi menjadi lomba teriak paling keras, bukan adu pikiran paling jernih. Puncak ironi terjadi saat penutupan Rakernas. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menutup acara dengan pernyataan emosional yang kembali menegaskan narasi berdarah-darah demi kemenangan pemilu 2029. Tangis, tepuk tangan, dan sorak-sorai kader menjadi latar sebuah janji politik yang terdengar dramatis, tetapi hampa substansi. Seolah-olah kemenangan pemilu adalah soal seberapa banyak darah yang diperas, bukan seberapa matang gagasan dan keberpihakan pada rakyat. Lebih ironis lagi, Rakernas ini berlangsung di tengah penolakan mahasiswa terhadap kehadiran Jokowi di Makassar. Penolakan tersebut bukan ledakan emosional sesaat, melainkan akumulasi kekecewaan atas 10 tahun kepemimpinan yang dinilai meninggalkan luka kebijakan. Omnibus Law Cipta Kerja menjadi simbol paling gamblang dari pemerintahan yang dianggap lebih ramah pada modal ketimbang pada buruh dan rakyat kecil. Mahasiswa menyebut dosanya ditanggung rakyat. Ungkapan ini mungkin terdengar keras, tetapi lahir dari pengalaman konkret, upah murah yang dilegalkan, perlindungan tenaga kerja yang dipangkas, dan ruang hidup masyarakat yang semakin menyempit. Semua itu dibungkus rapi dengan jargon pembangunan dan stabilitas, sementara ongkos sosialnya dibayar oleh masyarakat Indonesia. Di tengah bayang-bayang dugaan persoalan hukum yang tak pernah tuntas, mulai dari predikat pemimpin terkorup versi OCCRP hingga ijazah palsu, kehadiran Jokowi dalam Rakernas PSI justru mempertegas jarak antara elit dan kritik rakyat. Tidak ada refleksi, tidak ada pengakuan, apalagi pertanggungjawaban. Yang ada hanyalah panggung motivasi, seolah legitimasi moral masih utuh dan suara mahasiswa hanyalah gangguan kecil. Rakernas PSI akhirnya tampil sebagai pertunjukan politik yang tuli, elit berbicara pada elit, sementara suara publik dibiarkan menggema di luar gedung. Bahasa darah dan mati-matian mungkin membakar emosi kader, tetapi justru menyingkap kegelisahan partai yang terlalu ambisius, namun miskin kepekaan. Makassar telah memberi peringatan. Kekuasaan boleh berakhir, jabatan boleh berganti, tetapi tanggung jawab politik tidak pernah benar-benar pensiun. Jika sebuah Rakernas dimulai dan diakhiri dengan narasi kekerasan, barangkali yang patut dipertanyakan bukan militansi kader, melainkan arah dan etika politik yang sedang dibangun. Dalam demokrasi, yang dibutuhkan bukan darah, melainkan akal sehat dan keberanian untuk bercermin. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI.